Waspada karhutla, belasan titik panas terdeteksi. Belasan hektar lahan di Jambi terbakar. Kemarau picu lonjakan harga cabai dan sayur. Halo, selamat pagi saudara. Kompas pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai daerah. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi bersama saya Rizka Devi. Inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Belasan titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah di Bengkulu di tengah musim kemarau saat ini. Masyarakat diminta waspada dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan agar tidak memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Citra satelit milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Fatmawati Bengkulu mendeteksi adanya 15 titik panas di sejumlah lokasi. Titik panas terbanyak berada di Kabupaten Kaur dengan sebaran di 6 kecamatan. Meski berkategori sedang, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tetap tinggi. Namun belum diketahui asal titik panas, apakah dari aktivitas warga ataupun akibat dari teriknya musim kemarau. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah meminta BPBD Kabupaten Kota segera mengantisipasi dan memetakan wilayah yang berpotensi menimbulkan titik panas. Kita menghimbau kepada masyarakat kita agar masyarakat kita terutama yang wilayah-wilayah hutan untuk tidak membakar melakukan pembakaran dan menjaga lingkungannya agar terhindar dari kebakaran hutan. Nah, kemudian bagi masyarakat kita dengan kondisi curah hujan, mungkin ada beberapa daerah yang masih kemarau pada saat ini agar bisa melaporkan memantau wilayahnya masing-masing. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah dan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar, karena hal inilah yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara, kebakaran hutan dan lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Data sementara mencatat lebih dari 15 hektar lahan terbakar dan Satgas Gabungan masih berjibaku memadamkan api yang sulit dikendalikan akibat tiupan angin kencang serta kondisi lahan gambut dan tumbuhan kering yang mudah terbakar. 15 hektar lahan terbakar di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tim Satgas Gabungan masih berjibaku memadamkan api yang sulit dikendalikan akibat tiupan angin kencang serta kondisi lahan gambut dan tumbuhan kering yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi sejak 5 Agustus 2026. Hingga Sabtu 8 Agustus api masih belum sepenuhnya padam. Satgas Gabungan dari unsur pemadam kebakaran, Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, masyarakat peduli api, pihak perusahaan, serta pihak terkait diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Pemadaman dilakukan melalui darat dan udara. Namun tiupan angin yang kencang ditambah banyaknya ranting dan daun kering serta kondisi lahan gambut membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Dari pemantauan dari udara, terlihat asap masih membubung dari sejumlah titik api. Petugas pun terus melakukan penyisiran untuk mencegah api meluas ke area lain. Berdasarkan data sementara Manggala Agni, luas lahan yang terbakar mencapai 15 hektar. Luas lahan terbakar diperkirakan masih dapat bertambah mengingat sejumlah titik api belum berhasil dipadamkan. Memang betul telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Informasi awal kita terima di tanggal 5 Agustus 2026 kemarin. Selanjutnya tim Manggala Agni bersama dengan Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama-sama menurunkan pasukan mulai dari tanggal 5 tersebut, baik dari BPBD Provinsi Jambi, BPBD Muaro Jambi, TNI, Polri, masyarakat peduli api dari Desa Persiapan Air Merah,
dan Manggala Agni, serta RPK dari Sinarmas Group yang juga ikut membantu melakukan pemadaman darat di lokasi. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat oleh tim Satgas Darat yang seperti saya sebutkan tadi, dibantu juga hari ini dengan Satgas Udara dari BPBD dan BNPB berupa 2 unit heli waterbombing, dan juga informasinya juga dibantu tim waterbombing dari PT Sinarmas. Satgas gabungan masih terus melakukan pemadaman baik dari darat maupun udara. Dan petugas juga melakukan penyisiran di sejumlah titik untuk mencegah api kembali menyebar. Kondisi lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu hingga api benar-benar padam. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Informasi lainnya, saudara, cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Aceh Besar menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik serta merusak rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar menghimbau masyarakat tetap waspada karena potensi cuaca ekstrim masih diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data Posko Siaga Darurat Hidrometeorologi Kering BPBD Aceh Besar, cuaca ekstrim yang dipacu anomali cuaca telah menyebabkan pohon tumbang di 8 titik yang tersebar di seluruh kecamatan di Aceh Besar. Adapun pohon tumbang terjadi di Kecamatan Sukamakmur, Ingin Jaya, Pekanbada, dan Kutabaro. Petugas BPBD bersama unsur terkait telah melakukan penanganan dan mengevakuasi pohon yang mengganggu akses masyarakat. Selain itu, angin kencang juga merusak sedikitnya 8 rumah warga. Sebagian atap rumah diterbangkan angin akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut. Saat ini, data kerusakan masih bersifat sementara dan terus diperbarui seiring perkembangan kondisi di lapangan. Pendataan juga dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan unsur Muspika. Bahwasanya dampak daripada anomali cuaca yang terjadi juga telah terjadi beberapa kejadian, yaitu yang pertama terjadinya pohon tumbang. Kita juga sudah melakukan penanganan di 8 titik lokasi pohon tumbang di beberapa kecamatan di Aceh Besar, yaitu di Kecamatan Sukamakmur, Ingin Jaya, Pekanbada, dan Kurung Baruna Jaya. Di samping itu juga kita menerima laporan dari warga masyarakat dan unsur Muspika juga terjadi dampak daripada anomali cuaca ini. Itu ada beberapa unit dan 8 unit rumah warga masyarakat yang atapnya diterpa oleh angin. Sementara itu, berdasarkan informasi BMKG, potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau waspada terutama saat hujan disertai angin kencang. Untuk mengantisipasi kejadian lanjutan, BPBD Aceh Besar telah mengaktifkan seluruh pos pemadam yang tersebar di beberapa kecamatan. Petugas disiagakan untuk melakukan pemantauan, menerima laporan masyarakat, serta memberikan penanganan cepat apabila terjadi bencana. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Meningkatnya kejadian karhutla membuat Sumatera Selatan memperkuat armada pemadaman. 2 helikopter waterbombing akan ditambahkan untuk mempercepat penanganan di lokasi yang sulit dijangkau. Sumatera Selatan akan mendapat tambahan 2 helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penambahan armada ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi karhutla seiring puncak musim kemarau dan kenaikan jumlah hotspot. Dengan tambahan 2 helikopter, total 7 armada waterbombing akan disiagakan di Sumatera Selatan. Sementara 2 helikopter lain tetap digunakan untuk patroli udara. Penambahan armada diharapkan mempercepat pemadaman, terutama di lokasi karhutla yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Termasuk juga kemarin kita sudah berkirim surat ke BNPB untuk penambahan heli untuk WB yang mana sampai sekarang
heli yang ada di Sumatera Selatan yang beroperasi itu ada 5 heli waterbombing, 2 heli patroli. Dengan adanya tambahan diharapkan nanti bisa mempercepat penanganan kebakaran terutama untuk yang daerah-daerah yang aksesnya jauh. Dan alhamdulillah Kepala BNPB sudah merespon. Insya Allah ada 2 tambahan heli, jadi total heli waterbombing kita ada 7. Sementara hingga saat ini, daerah-daerah yang upaya pemadaman karhutlanya masih dilakukan berada di Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, Saudara, Komisariat Daerah Pengusaha Hutan Indonesia Jambi melakukan patroli udara di wilayah rawan karhutla di Provinsi Jambi. Petugas menemukan 3 titik api cukup besar di Desa Muara Bedak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berbatasan dengan Provinsi Jambi. Penemuan ini langsung ditindaklanjuti tim darat untuk mencegah meluasnya kebakaran. Komisariat Daerah Pengusaha Hutan Indonesia Jambi melakukan patroli udara di wilayah rawan karhutla di Provinsi Jambi. Petugas menemukan 3 titik api cukup besar di daerah Muara Bedak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Berbatasan dengan Provinsi Jambi, penemuan ini langsung ditindaklanjuti tim darat untuk mencegah meluasnya kebakaran. Patroli udara menggunakan helikopter ini dilakukan selama 2 jam menyisir kawasan rawan karhutla di Provinsi Jambi. Saat ini seluruh titik sudah dalam proses pendinginan oleh tim gabungan. Kopda Aphi Jambi terus melakukan patroli udara secara rutin dan intensif selama musim kemarau untuk deteksi dini dan respon cepat. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terutama di musim kemarau yang cukup lama. Pelaku pembakaran lahan dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hari ini, Senin 10 Agustus 2026, kami melakukan pemantauan karhutla di wilayah Sungai Gelam. Kemudian kami melintas di wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kami menemukan 3 titik api yang cukup besar di Desa Muara Bedak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Sampai saat ini sudah puluhan hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Petugas terus melakukan pemadaman dan terus melakukan pemantauan secara rutin. Selain itu, kabut asap kiriman dari provinsi tetangga sudah mulai menyelimuti Jambi. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Informasi lainnya, Saudara, harga sejumlah bahan kebutuhan di Palembang kembali naik. Cabai dan sayuran hijau menjadi komoditas yang paling terasa kenaikannya di tengah gangguan panen akibat musim kemarau. Harga sejumlah bahan pangan di pasar Sekip Ujung Palembang kembali menanjak. Cabai merah keriting dan cabai rawit besar kini sama-sama menyentuh Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada sayuran hijau, seperti katu, bayam, dan kangkung, seiring menipisnya pasokan. Meski sejumlah komoditas naik, harga mentimun dan wortel justru mulai turun. Mentimun kini Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp12.000. Sementara wortel melandai dari kisaran Rp15.000. Sementara bawang merah masih relatif stabil di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Cabai itu ada kenaikan dikit, yang cabai merah itu deh kalau yang bagus ya. Kalau harga dari kita pasti setidaknya jadi 40 ribuan ya, 40-50 ribu kan kalau yang bagus. Cabai borong itu sekarang tuh berkisar sekitar 50 ribuan lah kalau udah nyampe sini, kalau yang bagus ya. Sayuran hijau pasti, hijau-hijau kayak itu nah, yang kayak katu, bayam, kangkung itu harganya naik dia pasti kan. Dari petani pasti, karena kan dikit pasokannya juga. Banyak mati kan di kebun itu pasti kalau musim kemarau itu. Kondisi ini menambah beban konsumen, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Biaya masih banyak, anak sekolah, apa yang nak dibayar. Lagi kami naikin jualanan, uang pada tak galak-galau beli. Aku jual nasi goreng, naik dikit baik mulai berlari, uang nak jadi. Bayar naik 1.000. Pedagang dan warga berharap pasokan pangan segera normal agar harga di pasar tidak terus melambung.
Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara beras kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan di pasar tradisional Palembang, kondisi ini memicu kekhawatiran akan kenaikan harga di tingkat konsumen. Pantauan di pasar kilometer 5 Palembang menunjukkan stok beras kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan. Lapak pedagang kini lebih banyak penjual beras eceran. Kondisi ini diduga dipengaruhi panjangnya musim kemarau yang mengganggu pasokan. Kenaikan harga kemasan plastik juga membuat produsen membatasi produksi. Kelangkaan disebut telah berlangsung sekitar 10 hari. Pasokan dari agen kini terbatas dengan jatah pedagang sekitar 1 ton untuk kebutuhan sebulan. Konsumen kita agak sedikit kesulitan ya, karena rata-rata sekarang kan mengingat menimbang pasar sekarang sepi. Jadi kita nih lebih rame beras yang kecil, medium yang kecil itu tadi ukurannya. Karena 10 kilo terlalu besar kan. 10 kilo di harga 151.000 untuk kemasan koki selancar. Kondisi ini membuat warga beralih membeli beras eceran sesuai kemampuan dan kebutuhan harian. Ya, terpaksa lah kiloan. Walaupun mahal, paling enggak sekilo 2 kilo jadilah. Kalau bisa dipemudahkan sembakonya, barang pokok. Sama aku tambah naik sembako nih. Warga dan pedagang berharap pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar. Langkah ini dinilai dapat membantu menjaga pasokan sekaligus menahan gejolak harga beras di pasaran. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi gagalkan peredaran ganja. Saudara, sindikat narkoba jaringan lintas provinsi di Kabupaten Deli Serdang dibongkar personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Selain menggagalkan upaya peredaran 169 kg ganja, petugas juga menemukan rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Ini adalah video yang direkam petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara saat menangkap RD dan MJ di Jalan Pelita Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Polisi menghentikan mobil yang dikendarai kedua pelaku secara paksa. Tindakan ini diambil usai mengidentifikasi barang bawaan pelaku berisi narkoba. Dari kursi penumpang, petugas menemukan 2 karung berisi 52 kg ganja. Usai menangkap kedua pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menemukan rumah di kawasan perumahan pinggiran Kota Medan yang dijadikan para pelaku sebagai gudang penyimpanan narkoba. Dari rumah tersebut, polisi meringkus seorang pria berinisial YJ yang diduga merupakan penjaga gudang. Polisi menemukan ratusan bungkus ganja kering yang tersimpan di dalam kamar. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arsandi bilang, dari 2 lokasi pengungkapan total terdapat 169 kg ganja yang disita dari 3 pelaku. Kemudian ternyata dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan baru saja mengirimkan ganja ke TKP yang lain. Akhirnya anggota kami bergerak ke TKP yang kedua, yaitu adalah di salah satu perumahan di Taman Anafis, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di TKP itu melakukan penggeledahan rumahan yang digunakan sebagai gudang. Jadi selama ini ternyata rumah itu dijadikan gudang oleh para tersangka. Kini petugas masih mengembangkan sindikat pelaku untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat. 30. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Pemilik pabrik minyak goreng kemasan oplosan dengan merek Minyak Kita akhirnya ditangkap polisi. Tersangka sempat melarikan diri usai polisi menggeledah gudang dan menemukan ribuan dus minyak goreng siap edar lengkap beserta peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi minyak goreng oplosan. Satu persatu fakta terkait pabrik minyak goreng oplosan di Kota Bengkulu mulai terungkap. Polisi menangkap HS yang disebut sebagai pemilik usaha setelah sebelumnya sempat melarikan diri. Pabrik yang beroperasi di tengah permukiman warga ini digeledah Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Dari lokasi,
polisi menemukan ribuan dus minyak goreng merek Minyak Kita yang diduga telah dioplos dan dikemas ulang untuk kemudian dipasarkan. Hasil penyidikan sementara menunjukkan selain oplosan, produk tersebut juga tidak memiliki izin edar. Polisi menemukan adanya perubahan pada kemasan. Logo serta barcode BPOM diduga ditempel kembali menggunakan kertas tahan air, sehingga kemasan terlihat seperti produk resmi. Tak hanya itu, polisi menemukan ketidaksesuaian volume produk. Minyak goreng yang pada kemasan tercantum 1 liter, saat dilakukan penakaran hanya berisi sekitar 900 ml. Diamankan terkait kasus dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, pangan, dan atau perdagangan. Saudara HS ini berperan selaku pemilik atau owner atau orang yang menyuruh untuk berkegiatan terkait tindak pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, minyak goreng oplosan tersebut diduga tidak dipasarkan di wilayah Bengkulu. Produk oplosan itu justru dikirim untuk dipasarkan ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Sebelum menangkap HS, polisi lebih dulu mengamankan RP yang berperan sebagai kepala gudang. Polisi kini mendalami modus produksi, jaringan distribusi, serta jumlah minyak goreng yang telah diproduksi dan diedarkan. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batanghari berhasil menangkap seorang pria berinisial AP di rumahnya di Kabupaten Batanghari yang diduga melakukan pencabulan terhadap 2 anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batanghari berhasil menangkap seorang pria berinisial AP di Desa Batu Gajah, Kabupaten Batanghari. Diduga melakukan pencabulan terhadap 2 anak kandungnya sendiri bertahun-tahun. Hasil penyelidikan polisi, aksi tersebut diduga telah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 6 SD. Kasus ini baru terungkap karena kedua korban diduga selama ini mendapatkan tekanan, ancaman dari pelaku agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, termasuk kepada ibu kandung. Salah satu korban akhirnya berani bercerita kepada seorang tetangga. Informasi itu kemudian disampaikan kepada ibu korban, selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Batanghari. Setelah mengetahui dirinya dilaporkan, AP diduga melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Polisi telah 2 kali melayangkan surat panggilan, namun tidak mendapatkan respon sehingga dilakukan penjemputan paksa. Saat ini kedua korban telah mendapatkan pendampingan psikologis melalui psikiater dan UPTD PPA Kabupaten Batanghari dengan kondisi mulai membaik meski masih terus mendapatkan pemantauan. Kalau kronologinya, dari tersangka ini sudah menggauli anak kandung beliau dari kelas 6 SD sampailah dia mulai beranjak dewasa ataupun tamat sekolah. Itu yang anak yang pertama. Anak yang kedua pun dari SD juga sampai ke SMP. Kemudian mungkin anak ini sudah merasa gerah ataupun baru punya keberanian untuk melaporkan, dia baru memberitahu ke kadus tempat. Kalau ancaman hukuman 15 tahun penjara lah. Akibat perbuatannya, tersangka dijebloskan ke sel Mapolres Batanghari, dijerat dengan ketentuan perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Jambi. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Geger warga Bandar Lampung soal penemuan jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah rumah tangga di Jalan Wai Seputih, Kelurahan Pahoman, Bandar Lampung. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi amankan terduga pelaku yang merupakan ibu kandung sang bayi yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga tak jauh dari lokasi ditemukannya jasad bayi. Jasad bayi baru lahir berjenis kelamin perempuan ditemukan di dekat tempat sampah rumah tangga depan rumah warga Jalan Wai Seputih, Kelurahan Pahoman, Bandar Lampung, Lampung. Bayi malang yang sudah tak bernyawa itu terbungkus karung di dalam kardus. Pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang hendak mengangkut sampah. Selanjutnya jasad bayi yang diduga sengaja dibuang oleh orang tak bertanggung jawab itu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
sampah yang tiap pagi. Telepon itu saya lagi ngantar anak saya sekolah. Oh gitu. Jalur kantong plastik atau apa? Kantong plastik ada apa namanya? KBRI. Kardus lagi, kardus aqua gitu loh. Dia masih ketahuannya pas lagi dilempar gitu harganya kan sampah biasa kan si tukang sampahnya ternyata jatuh naik. Dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti serta rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil mengetahui identitas terduga pelaku berinisial S yang merupakan pekerja rumah tangga di salah satu rumah di lokasi ditemukan jasad bayi tersebut. Terduga pelaku saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit lantaran kondisinya yang masih lemas usai melahirkan. Yang punya rumah itu responnya cepat, jelaskan berapa dari penghuni rumah yang sini ada berapa, didapatilah di situ ada KRT pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu ini sudah bekerja sama beliau sudah 3 bulan. Pelaku kita interogasi sesuai dengan fakta dan segala macam. Setelah kita cek, memang pelaku subuh itu bangun, setelah bangun dia langsung melakukan aksinya untuk mengeluarkan jasad bayi tersebut. Setelah jasad bayi itu keluar, dilakukanlah sementara yang kita ambil keterangan itu ada ember yang berisi air, karena itu masih keadaan posisi masih hidup. Nah, masih hidup, pelaku langsung mendapatkan di ember yang ada airnya. Kalau masih ada suara ini, setelah itu nggak ada suara, pelaku langsung mengamankan, diambil karung, langsung ditaruh di luar rumah tersebut. Polisi masih mendalami penyelidikan kasus temuan bayi dalam kondisi meninggal dunia ini untuk menentukan sanksi pidananya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Informasi lainnya, Saudara, jaksa menuntut 3 terdakwa korupsi pengadaan papan tulis interaktif di Kota Tebing Tinggi dengan hukuman 8 dan 9 tahun penjara. Ketiganya terbukti bersama-sama memperkaya diri sendiri hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 6,2 miliar. Sidang pembacaan tuntutan kepada 3 terdakwa korupsi pengadaan papan tulis interaktif Kota Tebing Tinggi berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin malam. 3 terdakwa diantaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Idam Khalid, Direktur Utama PT Bisma Cindo Perkasa, Budi Pranoto, dan Direktur Utama PT Gunung Emas, Eka Putra, Bambang Giri Arianto yang merupakan Purnawirawan Jenderal Polisi. Ketiganya terlibat dalam pengadaan papan tulis interaktif pada tahun 2024. Mereka terbukti secara bersama-sama memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian negara hingga 6,2 miliar rupiah. Ketiganya dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Jaksa menuntut terdakwa Budi Pranoto dan Idam Khalid dengan hukuman 9,5 tahun penjara dan denda 600 juta subsidiar 150 hari penjara. Pidana tambahan membayar uang pengganti untuk Budi Pranoto sebesar 3 miliar rupiah dan kepada Idam Khalid sebesar 3,2 miliar, subsidiar 5 tahun penjara. Terdakwa Bambang Giri dituntut 8,5 tahun penjara, denda 600 juta subsidiar 140 hari penjara. Jaksa penuntut umum Theo Yose Pasaribu mengatakan dalam pengadaan 93 papan interaktif dengan anggaran 14 miliar rupiah, telah terjadi penggelembungan harga yang menyebabkan kerugian negara sebesar 6,2 miliar rupiah. Sedikit perubahan dari Kap, Bang. Yang dimana yang dari 8 miliar itu jadi 6 miliar, Bang. Ada sedikit kesalahan lah mungkin di perhitungan. Cuma udah kemarin udah direvisi di persidangan dan udah disaksikan hakim sama PH juga, kita ya sesuai dengan itulah, Bang. Berarti kerugian negara fixnya untuk saat ini terakhir berapa, Bang? Kerugian negara 6 miliar? 6 miliar 200-an juta kalau nggak salah. 2 perusahaan penyedia PT Bisma Cindo Perkasa dan PT Gunung Emas Eka Putra merupakan milik Budi Pranoto yang juga terlibat dalam korupsi pengadaan papan tulis interaktif di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Jelang HUT RI, bendera raksasa berkibar di Pekanbaru.
Saudara, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa sangat meriah di Kota Pekanbaru, Riau. Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Riau mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa di puncak gedung menara. Suasana hikmat dan penuh semangat nasionalisme mewarnai kampus Poltekkes Kemenkes Riau. Bendera merah putih berukuran raksasa 20 x 25 meter berhasil dikibarkan di puncak gedung menara yang merupakan gedung tertinggi di lingkungan kampus tersebut. Prosesi pengibaran diawali dengan upacara bersama yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan kampus, dosen, tenaga kependidikan, hingga anggota mahasiswa. Bendera raksasa yang dikibarkan oleh tim teknis ini sekaligus menjadi bendera merah putih terbesar yang pernah dikibarkan di lingkungan kampus dan menjadi salah satu yang terbesar di Provinsi Riau dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kondisi angin di musim pancaroba menjadi tantangan utama dalam pengibaran bendera. Namun dengan persiapan matang selama 1 bulan, termasuk pemilihan bahan bendera yang lebih kuat dan tahan cuaca, prosesi berjalan dengan lancar dan aman. Kini bendera raksasa tersebut akan berkibar sepanjang bulan Agustus sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan Presiden Republik Indonesia, sekaligus simbol semangat juang tinggi bagi sivitas akademika. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengibaran bendera raksasa di gedung menara Poltekkes Kemenkes Riau yang merupakan gedung tertinggi di Poltekkes Kemenkes Riau. Ini pengibaran benderanya nih ukurannya berapa nih, Bu? Nah, untuk tahun ini ukuran bendera ada 20 x 25 meter, rangka HUT RI yang ke-81. Ini kan udah yang ketiga kali gitu kan, Bu? Tujuan kita apa sih sebenarnya, Bu? Ya, sebenarnya tentunya kita menunjukkan semangat nasionalisme bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah merupakan perjuangan yang bukan perjuangan yang mudah ya. Dan kita harus menghargai sebagai warga negara Indonesia arti kemerdekaan melalui salah satunya kegiatannya adalah pengibaran bendera raksasa. Dengan pengibaran bendera raksasa ini, pihak kampus berharap dapat menanamkan nilai-nilai integritas, dedikasi, serta semangat juang tinggi. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Saudara, Polres Lebong menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 dengan menggelar kegiatan sosial bersama anak-anak panti asuhan. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap anak panti asuhan untuk bersama memeriahkan Hari Kemerdekaan. Anak-anak panti asuhan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu tampak antusias mengikuti sejumlah perlombaan bernuansa kemerdekaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang digelar Polres Lebong bersama Bayangkari Cabang Lebong. Memeriahkan HUT kemerdekaan bersama anak panti asuhan merupakan bentuk kepedulian sesama, sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme kepada anak-anak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai kepedulian sosial kepada anak dan memberikan kebahagiaan. Membuat kegiatan ini untuk kita bersenang-senang. Jadi saya minta adik-adik sekalian, saya sudah mempersiapkan, kami sudah mempersiapkan beberapa perlombaan, kita bersenang-senang. Jadi jangan ada yang cedera, tetap jaga keselamatan, boleh berkompetisi, namun tetap perhatikan keselamatan ya, kesehatan. Selain memeriahkan HUT kemerdekaan, Polres Lebong juga menggelar bakti sosial bersama anak-anak panti asuhan. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebijakan kerja dari mana saja maupun kerja dari rumah atau WFA dan WFH di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan dampak positif. Penghematan anggaran dari kebijakan ini diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu, penghematan terlihat pada belanja bahan bakar minyak dan tagihan listrik. Di bulan Juni 2026, Pemprov Bengkulu mengeluarkan anggaran sekitar 470 juta rupiah. Sementara di bulan Juli, anggaran yang digunakan turun jadi 270 juta rupiah.
Penurunan juga terlihat pada tagihan listrik. Anggaran 823 juta rupiah dikeluarkan selama bulan Juni, sementara bulan Juli turun jadi 695 juta rupiah. Penghematan terjadi seiring berkurangnya aktivitas ASN di perkantoran, yang saat ini bekerja selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu. Sedangkan di hari Kamis dan Jumat, ASN menerapkan WFA dan WFH. Terjadi penghematan di bahan bakar. Itu terjadi penghematan antara bulan Juni dan bulan Juli itu turun sekitar 150 juta. Lebih rendah. Per bulan ya? Ya, 1 bulan itu. Jadi bulan Juni itu sekitar 471, sekitar bulan Juli itu menjadi 267. Selanjutnya berkaitan dengan tagihan listrik. Listrik di bulan Juni itu 823, di bulan Juli sekitar 695. Jadi ada penurunan untuk tagihan listriknya. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan ASN di sektor pelayanan publik tetap bekerja optimal dan berjalan baik. Bayasir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara, nelayan dan masyarakat pesisir menjadi salah satu kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan dan perikanan. Apalagi sektor ini menjadi salah satu pendongkrak ekonomi Aceh, sehingga pemberdayaan nelayan menjadi salah satu prioritas yang mendapatkan perhatian. Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia punya sektor kelautan besar yang jadi salah satu penopang utama ekonomi daerah. Ada ribuan nelayan yang bergantung pada sektor ini, baik nelayan tangkap maupun budidaya. Namun, besarnya potensi kelautan ini masih menyimpan banyak tantangan. Salah satunya tentang pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir di Aceh, terutama soal kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi kelompok vital ini. Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia HMNI Aceh, Herman Arsyad, bilang, organisasi masyarakat nelayan ini akan mendorong penguatan ekonomi keluarga nelayan dan membangun ekosistem mandiri dan bersinergi dengan pemerintah. Semuanya akan kita nanti pendataan inventarisasi nelayan, kemudian kita masukkan dalam satu pendataan database di mana nanti nelayan ini akan ini target kita, masyarakat nelayan dengan keluarganya, bukan hanya nelayan dalam arti luas. Di situ ada petambak, nelayan, buruh nelayan, pembuat pedagang ikan, pengolah ikan, juga pembuat kapal atau bot atau perahu. Sementara itu, organisasi Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia melantik para pengurus HMNI Aceh periode 2025-2030. Para pengurus baru diharapkan dapat bekerja sebagai mitra nelayan dan pemerintah untuk pemberdayaan nelayan kita. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, belasan titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah di Bengkulu di tengah musim kemarau saat ini. Masyarakat diminta waspada dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan agar tak memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Citra satelit milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Fatmawati Bengkulu mendeteksi adanya 15 titik panas di sejumlah lokasi. Titik panas terbanyak berada di Kabupaten Kaur dengan sebaran di 6 kecamatan. Meski berkategori sedang, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tetap tinggi. Namun belum diketahui asal titik panas, apakah dari aktivitas warga ataupun akibat dari teriknya musim kemarau. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah meminta BPBD Kabupaten Kota segera mengantisipasi dan memetakan wilayah yang berpotensi menimbulkan titik panas. Ya, kita menghimbau kepada masyarakat kita agar masyarakat kita terutama yang wilayah-wilayah hutan untuk tidak membakar melakukan pembakaran dan menjaga lingkungannya agar terhindar dari kebakaran ulang. Nah, kemudian bagi masyarakat kita dengan kondisi curah hujan mungkin ada beberapa daerah yang masih kemarau pada saat ini agar
bisa melaporkan, ya, memantau wilayahnya masing-masing. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah dan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar, karena hal inilah yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara, kebakaran hutan dan lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Data sementara mencatat lebih dari 15 hektar lahan terbakar dan Satgas Gabungan masih berjibaku memadamkan api yang sulit dikendalikan akibat tiupan angin kencang serta kondisi lahan gambut dan tumbuhan kering yang mudah terbakar. 15 hektar lahan terbakar di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tim Satgas Gabungan masih berjibaku memadamkan api yang sulit dikendalikan akibat tiupan angin kencang serta kondisi lahan gambut dan tumbuhan kering yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi sejak 5 Agustus 2026. Hingga Sabtu 8 Agustus api masih belum sepenuhnya padam. Satgas Gabungan dari unsur pemadam kebakaran, Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, masyarakat peduli api, pihak perusahaan, serta pihak terkait diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Pemadaman dilakukan melalui darat dan udara. Namun tiupan angin yang kencang ditambah banyaknya ranting dan daun kering serta kondisi lahan gambut membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Dari pemantauan dari udara, terlihat asap masih membubung dari sejumlah titik api. Petugas pun terus melakukan penyisiran untuk mencegah api meluas ke area lain. Berdasarkan data sementara Manggala Agni, luas lahan yang terbakar mencapai 15 hektar. Luas lahan terbakar diperkirakan masih dapat bertambah mengingat sejumlah titik api belum berhasil dipadamkan. Memang betul telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Informasi awal kita terima di tanggal 5 Agustus 2026 kemarin. Selanjutnya tim Manggala Agni bersama dengan Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama-sama menurunkan pasukan mulai dari tanggal 5 tersebut, baik dari BPBD Provinsi Jambi, BPBD Muaro Jambi, TNI, Polri, masyarakat peduli api dari Desa Persiapan Air Merah, dan Manggala Agni, serta RPK dari Sinarmas Group yang juga ikut membantu melakukan pemadaman darat di lokasi. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat oleh tim Satgas Darat yang saya sebutkan tadi, dibantu juga hari ini dengan Satgas Udara dari BPBD dan BNPB berupa 2 unit heli waterbombing, dan juga informasinya juga dibantu tim waterbombing dari PT Sinarmas. Satgas Gabungan masih terus melakukan pemadaman baik dari darat maupun udara. Dan petugas juga melakukan penyisiran di sejumlah titik untuk mencegah api kembali menyebar. Kondisi lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu hingga api benar-benar padam. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Kita ke informasi lainnya, saudara. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Aceh Besar menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik serta merusak rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar menghimbau masyarakat tetap waspada karena potensi cuaca ekstrim masih diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data Posko Siaga Darurat Hidrometeorologi Kering BPBD Aceh Besar, cuaca ekstrim yang dipacu anomali cuaca telah menyebabkan pohon tumbang di 8 titik yang tersebar di seluruh kecamatan di Aceh Besar. Adapun pohon tumbang terjadi di Kecamatan Sukamakmur, Ingin Jaya, Pekanbada, dan Kutabaro. Petugas BPBD bersama unsur terkait telah melakukan penanganan dan mengevakuasi pohon yang mengganggu akses masyarakat. Selain itu, angin kencang juga merusak sedikitnya 8 rumah warga. Sebagian atap rumah diterbangkan angin akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut. Saat ini, data kerusakan masih bersifat sementara dan terus diperbarui seiring perkembangan kondisi di lapangan. Pendataan juga dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan unsur Muspika. Bahwasanya dampak daripada anomali cuaca yang terjadi juga telah terjadi beberapa kejadian, yaitu yang pertama terjadinya pohon tumbang. Kita juga sudah melakukan penanganan
di 8 titik lokasi pohon tumbang di beberapa kecamatan di Aceh Besar, yaitu di Kecamatan Sukamakmur, Ingin Jaya, Pekanbadak, dan Kurung Baruna Jaya. Di samping itu juga kita menerima laporan dari warga masyarakat dan unsur Muspika juga terjadi dampak daripada anomali cuaca ini. Itu ada beberapa unit dan 8 unit rumah warga masyarakat yang atapnya diterpa oleh angin. Sementara itu, berdasarkan informasi BMKG, potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau waspada terutama saat hujan disertai angin kencang. Untuk mengantisipasi kejadian lanjutan, BPBD Aceh Besar telah mengaktifkan seluruh pos pemadam yang tersebar di beberapa kecamatan. Petugas disiagakan untuk melakukan pemantauan, menerima laporan masyarakat, serta memberikan penanganan cepat apabila terjadi bencana. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar. Sementara itu, saudara, meningkatnya kejadian karhutla membuat Sumatera Selatan memperkuat armada pemadaman. 2 helikopter waterbombing akan ditambahkan untuk mempercepat penanganan di lokasi yang sulit dijangkau. Sumatera Selatan akan mendapat tambahan 2 helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penambahan armada ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi karhutla seiring puncak musim kemarau dan kenaikan jumlah hotspot. Dengan tambahan 2 helikopter, total 7 armada waterbombing akan disiagakan di Sumatera Selatan. Sementara 2 helikopter lain tetap digunakan untuk patroli udara. Penambahan armada diharapkan mempercepat pemadaman, terutama di lokasi karhutla yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Termasuk juga kemarin kita sudah berkirim surat ke BNPB untuk penambahan heli untuk WB, yang mana sampai sekarang heli yang ada di Sumatera Selatan yang beroperasi itu ada 5 heli waterbombing, 2 heli patroli. Dengan adanya tambahan diharapkan nanti bisa mempercepat penanganan kebakaran, terutama untuk yang daerah-daerah yang aksesnya jauh. Dan alhamdulillah Kepala BNPB sudah merespon, insya Allah ada 2 tambahan heli, jadi total heli waterbombing kita ada 7. Sementara hingga saat ini, daerah-daerah yang upaya pemadaman karhutlanya masih dilakukan berada di Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.